Bismillah, kita malam ini mulai ngaji lagi. Setelah minggu lalu kita off sekali ya. Jadi mulai malam ini kita kembali ke barat. Temanya filsafat barat lagi, karena dulu sudah banyak macam-macam kita ngomong filsafat barat. Kelihatannya Descartes juga sudah pernah kita singgung sedikit dulu waktu sesi-sesi paling awal ngaji filsafat. Cuma saya merasa perlu mengangkat beliau lagi malam ini. Ada banyak konsep dari Descartes yang mungkin bisa kita manfaatkan untuk situasi kita hari ini. Maka saya bawa lagi beliau ke sini, khususnya untuk membersihkan pikiran-pikiran kita, membersihkan banyak hal tidak penting di kepala kita. Hari ini kan kepala kita itu kotornya luar biasa, apa saja masuk, sumbernya dari mana saja banyak. Makanya kita belajar Descartes yuk. Saya tidak tahu sejauh mana teman-teman yang berminat filsafat sudah menjelajahi dunia filsafat. Tapi René Descartes adalah salah satu tokoh yang tidak boleh dilewatkan oleh para peminat filsafat. Beliau ini digelari bapaknya filsafat modern. Tidak usah tanya ibunya siapa. Pokoknya dia bapaknya. Itu sama kayak kalian tanya, ada hari ibu, mana hari bapak? Ada ibu kota, mana bapak kota, kan gitu. Kalau ini bapaknya filsafat modern, karena nanti Descartes ini memperkenalkan sistem baru dalam filsafat, meruntuhkan gaya Aristotelian lama. Dia punya tawaran baru yang nanti menginisiasi lahirnya filsafat modern. Jadi jasanya Descartes itu mengkritisi Aristotelianisme yang coraknya realis, kemudian mencoba berfilsafat, mencari kepastian dengan memasukkan logika-logika matematika dalam filsafat. Jadi jasa besarnya itu ya, meskipun nanti banyak gagasan-gagasannya yang lain, tapi secara umum itu yang membuat dia disebut bapaknya filsafat modern. Kelahiran Perancis tahun 1596. Nanti meninggalnya 1650. Jadi beliau meninggal muda, masih umur 54 tahun. Tapi karyanya luar biasa, pengaruhnya luar biasa. Nanti banyak sekali filosof-filosof barat setelah beliau itu melanjutkan dan terpengaruh gagasan-gagasannya. Cuma Descartes ini pinter sejak kecil tapi ringkih. Apa ringkih itu? Mudah sakit. Tapi pinter. Makanya nanti waktu dia sekolah itu dia punya hak khusus untuk bangun siang. Ya, jadi dia satu-satunya murid yang boleh bangun kesiangan dan masuk kelas siang-siang meskipun temannya harus pagi-pagi. Itu mungkin karena guru-gurunya ngerti potensinya seorang Descartes tadi. Tidak sekolah pun dia sudah pinter, mungkin gitu. Jadi boleh bangun siang. Strategi ini boleh kamu coba nanti di kampus ya. Ya, Pak, saya kan pinter Pak, boleh telat toh, gitu. Tapi Descartes bisa dapat hak itu. Bapaknya pinginnya dia jadi lawyer, tapi Descartes sendiri malah minatnya jadi tentara. Dan dia termasuk, dia daftar tentara dan ya jadi anggota TNI, nek Perancis apa TNP.
Ya, tentara nasional Perancis. Dan dia dikenal ahli strategi perang juga, cerdas. Cuma nanti ada momen-momen dalam hidupnya yang membuat dia tertarik tertarik dengan dunia pemikiran, dunia filsafat, dan meninggalkan dunia ketentaraan. Ya, sebelum masuk tentara dia memang sudah pinter. Di antara keahliannya ya dia ahli di bidang matematika dan fisika. Tapi kemudian sekitar tahun 1619 dia mengalami pencerahan. Mungkin kayak Buddha gitu ya, ada momen pencerahannya. Satu ketika dia mimpi 3 kali mimpi. Yang mimpi ini nanti melecut semangatnya untuk masuk ke dunia filsafat mencari kebenaran. Dan nanti mimpi ini jadi bahan banyak untuk renungan kefilsafatannya. Dan selanjutnya mirip Ghazali. Setelah mimpi ini 1619, nanti 1620 dia mulai mengejar kebenarannya, menjelajah ke banyak negara. Sekitar 3, 4, 5 tahun. Ya kemana-mana, ke Belanda, kemana. Pokoknya dia kayak Ghazali waktu mengalami goncangan skeptis, sama kayak Descartes. Jadi dia menghilangkan diri dari dunia yang dia kenal untuk mengejar kebenaran. Yang paling terkenal nanti kan ketika dia uzlah ke Belanda. Ya mungkin orang barat tidak kenal uzlah, tapi ya yang dia lakukan ini uzlah. Dia nanti nulis beberapa karya besarnya ditulis waktu dia uzlah ini. Yang paling dikenal ya waktu dia ke Belanda. Dari situ nanti dia punya banyak karya besar, sampai belakangan dia populer dengan karya-karyanya, diundang kemana-mana. Termasuk nanti ada Ratu Swedia, Queen, saya lupa kalau tidak salah namanya Queen Katarina, yang ingin diprivat oleh Descartes. Dan cuma ratu-ratu ini tidak cocok sebenarnya. Lama-lama dia merasa tidak cocok sama Descartes. Descartes juga susah payah harus memprivat ratu ini karena jam privatnya seminggu 3 kali jam 5 pagi. Ya, padahal sejak kecil terbiasa bangun siang. Terus kuliahnya di kastilnya ratu ini. Cuma kalau dalam narasinya Descartes, kastilnya itu kayak neraka karena sangat dingin. Ini yang membuat Descartes sakit nanti. Dia kena radang paru-paru, sehingga tidak lama kemudian meninggal. Kabarnya memprivat ratu itu hanya cuma 5 kali. Setelah itu kena serangan radang paru-paru itu terus meninggal. Jadi itu ceritanya seorang René Descartes. Bismillah, malam ini kita pelajari apa yang dibawa. Ada yang saya tinggal dari gagasan-gagasannya Descartes adalah matematikanya. Kalau saya bawa ke sini, kamu mungkin jungkir balik. Susah payah memahaminya. Meskipun sebenarnya logik utamanya memang dia ingin memperkenalkan matematika yang kita kenal sebagai eksak itu ke dunia filsafat. Kita lihat efeknya saja, bukan matematikanya. Ya, dia dikenal bisa memasukkan aljabar ke geometri. Kita awali. Ini quotes-nya dari Descartes tentang prinsip hidupnya, motonya. Jadi katanya Descartes, I desire to live in peace and to continue the life I have begun under the motto to live where you must live unseen. Ini motonya. Padahal dia orang terkenal, orang masyhur, tapi motonya untuk hidup dengan baik, kamu harus hidup unseen, tidak dikenal. Kalau kamu dikenal orang,
susah hidupmu. Jangan salah, mungkin banyak di antara kita yang cita-citanya jadi orang terkenal. Ingat-ingatlah, terkenal itu membuatmu sumpek. Maka motonya Descartes itu, to live well you must live unseen. Must I advance. Saat aku terlindung, tertopengi, tidak ada yang tahu, aku berkembang sebagai diriku sendiri pastinya. Tapi kalau banyak orang itu kan kamu harus mencocokkan macam-macam. Mau ngaji ke sini aja kan ya harus membayangkan di sana situasinya kayak gimana. Aku harus berangkat jam berapa, pakai baju yang gimana, duduknya nanti kira-kira sebelah mana. Itu kan kamu menata macam-macam. Kenapa? Karena ada orang lain dan kamu dikenal. Apalagi di sini temanmu banyak, itu kan kamu mendadak juga, wah nanti ada dia yang cerewet, nanti ada dia yang itu. Terus kamu kan menata strategimu sendiri. Tapi kalau tidak ada yang kenal, santai saja. Hari ini 1-2 mungkin mahasiswa banyak yang kenal saya, itu kan aku jadi tidak bebas. Mbok saya maunya ke sini tuh ya pakai kaos oblong biasa saja, santai aja. Sambil sarungan kelekaran di sini ngobrol biasa, anu karepku kan ngono. Tapi kan tidak bisa. Karena kalau saya gitu besok pagi mesti masuk WA, Facebook, terus populer di mana-mana sarungnya. Iya. Oke, tidak dikenal itu enak. Makanya tadi ada fase di hidupnya Descartes dia uzlah, menjauh, tidak dikenal. Bahkan nanti di beberapa buku ada yang menyebut jangan-jangan Descartes ini mata-mata. Karena bisa nyamar, bisa tidak dikenal orang. Meskipun kalau katanya Descartes sendiri yo kepentingannya ilmu, refleksi. Bagi yang suka meditasi, suka refleksi, suka kontemplasi, gayanya Descartes bisa ditiru. Life unseen, tidak terlihat orang. Kalau kamu sedang sendirian, tidak ada orang kan kamu bebas. Mau ngapain aja boleh, mau joget-joget, mau dangdutan kan tidak apa-apa. Tapi kalau banyak orang kan kamu mikir-mikir. Itu moto. To live well you must live unseen, must I advance. Terus cuma hidup sendirian bukannya hidup tidak ngapa-ngapain atau melarikan diri. Kalau Descartes hidup berfilsafat. To live without philosophizing is in truth the same as keeping the eyes closed without attempting to open them. Hidup tanpa berfilsafat itu sebenarnya sama dengan terus-menerus menutup mata tanpa berusaha membukanya. Kamu itu punya mata, banyak hal indah di sekelilingmu, bukalah. Tapi kamu lebih milih menutup mata. Kalau bahasa politiknya kamu milih status quo, ingin tetap kayak gini aja biar tidak berubah-berubah. Nanti kalau aku berpikir, kalau aku bernalar macam-macam, jangan-jangan kenyamananku ini terancam. Maka orang lebih milih tidak mikir, lebih milih sudah jalan seperti biasa saja. Itu kayak orang merem kalau bahasa Jawa nih. Jadi kamu biar aman itu merem, kayak burung onta kalau dikejar musuh, biar tidak ketahuan kepalanya yang dimasukkan dalam pasir, padahal badannya besar kelihatan dari luar. Ketika kepalanya masuk dalam pasir, dia merasa aman. Padahal bahaya yang sebenarnya mungkin justru mengancam. Tapi kamu tidak tahu, kamu aman. Kayak kamu nonton film horor itu loh. Begitu hantunya keluar, kamu kan merem. Loh, padahal nikmatnya film horor itu kan melihat hantu. Iya, tapi kamu malah merem loh. Kalau gitu ya nonton komedi, jangan nonton horor. Tapi ketika bagian intinya kamu malah merem, kamu malah menutup mata. Maka ya, ayo uzlah, tujuannya apa? Berefleksi tentang hidup. Ayo berfilsafat, kontemplasi. Kenapa? Ya karena sangat banyak hal yang harus difikirkan ulang dalam hidup kita ini.
Banyak hal yang kelihatannya baik, tapi kadang-kadang efeknya enggak. Bahkan hari-hari ini saya merekomendasi kalian kalau mau menasehati orang, coba pamit dulu. Mau enggak kamu saya nasehati? Kamu butuh nasihatku enggak? Itu menurut saya lebih efektif daripada tiba-tiba saja kamu nge-share yang menurutmu baik-baik. Kenapa? Kadang-kadang isinya yang kamu share itu baik, tapi efeknya bisa jelek. Efeknya bisa dosa. Misalnya temanmu jadi berdosa karena nganggap kamu alah sok soleh misalnya. Alah pamer pengetahuan. Alah padahal isinya apik. Tapi keluarnya efeknya malah jelek. Yang lahir malah dosa. Temanmu malah emangnya cuma kamu yang ngerti yang baik-baik itu. Aku yang ngerti. Dia malah jelek. Makanya pamitlah dulu. Kadang-kadang hasilnya kan malah debat gegeran. Tadi baik loh ya mau ngasih nasihat, keluarnya gegeran. Saya tidak tahu sekarang di mana-mana tiap kali ada postingan komentarnya mesti gegeran. Tentang apa saja. Wong yo biasa-biasa tentang sepak bola saja ya komentari gegeran. Tentang apa saja gegeran. Jangan salah kalau pakai bahasanya Ghazali, apa yang kamu biasakan itu akan membentuk karaktermu. Meskipun mungkin awalnya iseng. Banyak kan mungkin di antara kalian ngomentari apa, mancing isu aja biar rame kan gitu kadang-kadang. Tapi jangan salah, kalau terus-terusan begitu akan jadi watakmu. Watak polemik, watak gegeran. Kalau itu jadi watak, kalau teori psikologi lama itu kan lama-lama terinternalisasi, dia berpengaruh pada struktur bahkan ke DNA-mu. Kalau DNA-mu polemik, besok kamu mewariskan itu pada anak turunmu. Jadi anak turunmu ya senengannya gegeran. Dipancing sidik ngamuk, kenapa? Warisannya bapak. Kalau ada rame-rame seneng, kalau sepi sumpek, rame gegeran. Maka hati-hati ya, jangan dibiasakan yang menurutmu tidak baik, tidak penting, tidak ada gunanya. Jangan dihabitkan, jangan dijadikan kebiasaan, karena itu terinternalisasi dalam dirimu. Loh yang kayak gini-gini itu namanya philosophizing, berefleksi tentang hidup. Ternyata tidak semua yang kelihatannya baik itu efeknya, pengaruhnya juga baik. Itu contohnya. Makanya to life without philosophizing is in truth the same as keeping the eyes closed. Jangan merem. Jangan merem itu kan kayak orang tidak mau tahu, tidak mau peduli. Pokoknya menurutku yang baik dan benar ya ini. Jangan begitu. Kamu punya mata, kamu punya akal. Buka matamu, jernihkan akalmu. Itu yang kedua. Jadi yang pertama tadi ada prinsip jangan terlibat terlalu banyak di dunia ramai. Ayo berfilsafat.